Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proses hidrogenasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrogenasi. Hidrogenasi adalah reaksi yang terjadi antara molekul hidrogen H2 dengan senyawa kimia lain di mana berfungsi untuk memutuskan ikatan rangkap yang terdapat dalam senyawa tersebut. Semakin sedikit jumlah ikatan rangkap, akan semakin meningkat kestabilan senyawa. Reaksi ini termasuk dalam reaksi adisi karena terjadi penambahan atom. Senyawa yang bisa dihidrogenasi adalah senyawa yang kurang jenuh, yaitu golongan alkena dan alkuna. Penambahan hidrogen ke dalam senyawa tersebut akan menambah tingkat kejenuhannya. Kemudian prinsip dasar proses hidrogenasi. Yang pertama itu reaksi kimia hidrogenasi. Hidrogenasi adalah reaksi penambahan hidrogen H2 pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap karbon-karbon, sehingga senyawa tersebut menjadi jenuh. Proses ini mengubah senyawa tak jenuh menjadi lebih stabil dan jenuh. Yang kedua itu peran katalis dalam hidrogenasi. Yang pertama, katalis logam seperti nikel, platinum, atau palladium digunakan untuk mempercepat reaksi hidrogenasi. Kemudian yang kedua, katalis bekerja dengan cara menyediakan permukaan untuk molekul hidrogen dan senyawa organik untuk berinteraksi mengurangi energi aktivasi reaksi. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi proses hidrogenasi. Proses hidrogenasi dapat dijumpai pada 3 industri, yaitu ada industri makanan, industri kimia, maupun industri farmasi. Untuk industri makanan sendiri, proses hidrogenasi itu contohnya biasa digunakan dalam proses pembuatan margarin, seperti minyak nabati, minyak kedelai, atau minyak jagung, yang kemudian diubah menggunakan proses hidrogenasi menjadi margarin. Yang peningkatan ketahanan oksidasi yang dihasilkan itu lebih tahan terhadap oksidasi dan memperpanjang umur simpan produk makanan. Yang kedua ada industri kimia. Pada industri kimia ini contohnya yaitu produksi bahan bakar. Hidrogenasi digunakan dalam proses pengolahan minyak mentah untuk menghasilkan produk yang lebih stabil dan mudah disimpan, seperti bahan bakar hidrokarbon. Senyawa kimia jenuh yang digunakan untuk menghasilkan senyawa kimia jenuh digunakan dalam seperti contohnya pembuatan plastik dan bahan kimia lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada industri farmasi. Industri farmasi hidrogenasi biasanya diterapkan dalam produksi obat-obatan, yaitu digunakan sebagai sintesis senyawa obat tertentu seperti hormon atau steroid sintesis yang membutuhkan struktur kimia yang lebih stabil. Selanjutnya, reaksi kimia dalam proses hidrogenasi. Ada 2 reaksi, yaitu yang pertama reaksi pada alkena. Hidrogenasi adalah proses yang mengubah senyawa alkena menjadi senyawa alkana. Contoh reaksi pada oktena, di mana C8H16 ditambah H2 akan menghasilkan C8H18 atau oktana. Yang kedua ada reaksi pada minyak nabati. Minyak nabati yang mengandung asam lemak tak jenuh dihidrogenasi untuk membentuk lemak padat yang stabil. Contohnya C18H30O2 atau asam oleat ditambah H2 atau hidrogen akan menghasilkan C18H32O2 atau asam stearat. Dalam reaksi hidrogenasi itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, di mana temperatur yang digunakan itu berkisar antara 150 sampai 200 derajat Celcius dengan tekanan antara 2 sampai 4 megapascal.
Kondisi ini membantu mempercepat reaksi hidrogenasi dengan mempermudah interaksi antara molekul hidrogen dan senyawa yang dihidrogenasi. Saya akan melanjutkan materi dengan topik katalis dalam hidrogenasi. Jenis katalis yang kami gunakan itu ada nikel atau Ni, yang paling umum digunakan dalam hidrogenasi menjadi minyak nabati untuk menghasilkan margarin. Kemudian ada platinum atau PT dan polonium atau PD yang digunakan dalam hidrogenasi yang lebih halus seperti dalam industri farmasi dan kimia halus. Kemudian peran katalis itu dapat mempercepat reaksi dengan menyediakan permukaan yang meningkatkan peluang terjadinya interaksi antara hidrogen dan senyawa yang dihidrogenasi. Kemudian katalis juga ini mengurangi energi aktivitasi yang diperlukan untuk reaksi hidrogenasi. Kemudian ada keuntungan dan kerugian proses hidrogenasi. Yang akan saya bahas pertama itu adalah keuntungan proses hidrogenasi. Yang pertama itu ada stabilitas produk, yang menghasilkan produk lebih stabil seperti margarin yang lebih tahan terhadap oksidasi dan pembusukan. Kemudian yang kedua itu ada kualitas makanan yang memperbaiki tekstur dan rasa produk makanan dengan mengubah minyak nabati cair menjadi bentuk yang padat. Kemudian yang ketiga itu ada peningkatan umur simpan. Hidrogenasi ini memperpanjang umur simpan minyak dan produk turunan minyak lainnya. Kemudian ada kerugian proses hidrogenasi. Yang pertama itu ada pembentukan trans fat, yaitu hidrogenasi dapat menghasilkan trans lemak yang beresiko bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Kemudian ada pengurangan asam lemak tak jenuh, mengurangi kandungan asam lemak tak jenuh yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Akan menjelaskan mengenai studi kasus dari proses hidrogenasi. Pada proses hidrogenasi di PT XYZ dilakukan menggunakan bahan baku berupa PSOPA yang direaksikan dengan gas hidrogen untuk memutuskan ikatan rangkap pada asam lemak tak jenuh. Pada proses ini digunakan katalis nikel agar proses berjalan dengan efisien. Reaksi ini berlangsung di reaktor 2C2O2 dengan suhu operasinya sebesar 250 derajat Celcius dan tekanannya sebesar 24 sampai 26 bar. Proses ini bersifat eksoterm, sehingga panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan bahan baku tanpa tambahan energi panas. Tujuan utama dari hidrogenasi adalah menghasilkan fatty acid hasil hidrogenasi dengan nilai iodine volumenya sebesar kurang lebih 0,7 mg per gram sesuai standar PT XYZ. Hidrogen yang sudah digunakan akan dikembalikan ke jalur hidrogen untuk dicampurkan dengan hidrogen baru agar mendukung efisiennya proses yang terjadi. Produk akhir dengan 4 rendah memiliki sifat fisik berupa wujudnya yang padat pada suhu ruangan dan menunjukkan stabilitas oksidasi tinggi. Berikut ada tabel berupa bahan. Bahannya itu ada hidrogen sebesar 39,50852, fatty acidnya sebesar 13,200, nikel katalisnya sebesar 19,8. Adapun kondisi operasinya berupa tekanan dan temperatur. Tekanannya itu sebesar 220 bar, sedangkan temperaturnya sekitar 190 sampai 210 derajat Celcius. Itulah penjelasan dari saya. Kesimpulan dari PPT kami itu, hidrogenasi itu reaksi kimia yang menambahkan hidrogen ke senyawa organik untuk mengubahnya menjadi senyawa jenuh yang lebih stabil. Proses ini banyak digunakan dalam industri makanan seperti mengubah minyak nabati menjadi margarin, serta dalam industri kimia dan farmasi. Meskipun hidrogenasi meningkatkan kestabilan dan umur simpan produk, proses ini juga dapat menghasilkan trans lemak yang berisiko bagi kesehatan jika dikonsumsi dengan jumlah yang besar. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol proses ini dengan hati-hati agar manfaatnya tetap maksimal tanpa mengorbankan kesehatan. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.